Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ikhwafillah rahimakumullah, sahabat Ismail ya, dimanapun antum berada saat ini, dan juga sahabat Ebi Muhammad Duyono. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di acara muhasabah di radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Qur'an. Dan pada kesempatan malam hari ini, ikhwafillah rahimahullah, kita akan membahas sakit. Dan kondisi saat ini sakit sangat ditakutkan oleh sebagian kaum muslimin. Padahal sakit ini adalah nikmat ya, yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Maka kajian malam hari ini kita akan bermuhasabah untuk melihat diri kita masing-masing. Kita sering melihat yang kita tahu sakit itu ketika terlihat fisiknya, tapi jarang kita melihat sakit itu ketika kita tidak bisa datang ke masjid. Terdengar azan, kita tidak, langkah kaki kita sangat sulit untuk mendatangi masjid. Jarang kita melihat itu sakit. Maka sakit di sini adalah sarana apabila kita ingin takwa. Masya Allah kan? Karena takwa itu mudah melaksanakan perintah, ringan meninggalkan larangan. Ikhwafillah, kita coba bermuhasabah malam hari ini. Saudara-saudara kita yang mungkin dalam kondisi sakit hari ini, dimanapun antum berada, ketika diberikan oleh Allah satu nikmat, maka ucapan yang terbaik adalah alhamdulillah, fihi khairun insyaallah. Karena kita kembalikan semua kepada Allah. Tapi begitu banyak mereka yang diberikan penyakit justru meninggalkan Allah, jauh dari Allah. Sakit hanya berapa hari. Sakit kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa menikmati sesuatu yang biasa kita lakukan, hanya beberapa hari, mungkin beberapa bulan. Ini terjadi ketika istri tercinta pada saat itu terkena tumor dan kondisi itu luar biasa dan tidak bisa bergerak ya, lumpuh 3 bulan. Ini luar biasa, dan di sini nikmat yang luar biasa, saya bisa selalu dekat dengan sang istri, melayaninya. Nah, ternyata untuk apa? Untuk pendekatan suami istri. Ini kebaikan yang diberikan oleh Allah tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Ikhwafillah rahimakumullah. Dan setiap datang ke rumah sakit, datang ke dokter, itu yang diinformasikan dari lab, dari pemeriksaan ilmu yang sudah dipelajarin, itu tumor harus dioperasi dengan melalui biopsi ya. Nah, kondisi ini yang diyakinin oleh narasumber adalah ini nikmat dari Allah. Jadi kita mencoba meyakini ya apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an, di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Mungkin ikhwafillah banyak yang bisa membaca, banyak yang mengetahui artinya, tapi kadang-kadang kita tidak yakin itu akan bisa terjadi. Apa kata Allah di sini? Wa iza maridtu fahuwa yasbin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkanku. Ya. Ini ayat Quran. Tapi pada saat itu keyakinan narasumber adalah bahwa itu adalah kesalahan yang dilakukan pada saat memberi makan kepada istri dan anak-anak. Dari mana? Dari rezeki haram. Dari rezeki haram. Kenapa? Karena narasumber saat itu bekerja di tempat riba. Bekerja di tempat riba yang baru hijrah. Jadi sebagian besar ini mudah-mudahan ini sebagai pembersih.
sebagai pembersih, dan keyakinan itu yang dipegang. Maka ketika diperintahkan oleh sang dokter untuk operasi, sehingga satu saat ketemulah dengan tabib hafiz Quran, hafal Quran. Beliau saat ini sudah mendahului kita, rahimahullah. Mudah-mudahan amal beliau selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan putranya juga hafiz Quran. Menarik di sini ikhwah fillah rahimahullah, sahabat Ismail dan juga sahabat Abi Abu Muhammad. Ketika sang istri datang menghadap sang tabib, ingin menceritakan keluh kesahnya tentang penyakitnya, apa kata sang tabib? Tersenyumlah. Ucapkan alhamdulillah. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, kita sering lupa. Kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dan ini juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatani ma'bunun fihima kasir minan nas as-sahiha wal faro. Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, pada saat kita sehat, kita sering lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dalam kondisi sehat kita lupa untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah. Pada saat kita sehat, pada saat kita waktu luang, kita sering lupa. Dan ini Rasul yang ucapkan, lisan Rasul. Kita sebagai orang bilang sami'na wa ata'na. Nah, keyakinan itulah, karena luar biasa ikhwah fillah rahimakumullah, banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatan. Ia tak gunakan kesehatan untuk taat kepada Allah. Ketika dengar azan mendatangi masjid, ada taklim, dia datang untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama. Karena mereka ini tidak menganggap ini rezeki. Karena yang dianggap rezeki itu kalau dapat fulus, dapat rupiah, dapat jabatan, dapat fasilitas. Ini dapat rezeki. Bisa untuk makan, bisa untuk minum, bisa untuk pakaian, bisa untuk beli rumah. Ini yang dibilang rezeki. Jarang kita berpikir rezeki itu ketika kita dapat agama. Apa itu? Ilmu dan iman. Jarang kita menganggap itu rezeki. Ketika ilmu kita bertambah. Ma makna ilmu? Ilmu adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Apa itu ilmu? Yaitu perkataan Allah, informasi yang dikabarkan Allah dalam Al-Quran, perkataan Allah yang ada dalam Al-Quran, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Hadis, perkataan sahabat, kita kenal dengan atsar. Ini ilmu. Nah, ketika kita memahami ini dengan pemahaman para sahabat, Masya Allah, kita tidak akan tersesat. Kita banyak kata nenek moyang kita. Kita beragama karena nenek moyang kita, bukan karena apa yang dikabarkan dalam Al-Quran, apa yang dikabarkan dalam Rasulullah, apa yang diberitahu oleh para sahabat. Nah, ketika diberi informasi itu, tersenyumlah. Kita sebagai orang beriman, sami'na wa ata'na. Maka ketika tabib itu memberitahu kepada istri, jangan berkeluh kesah, karena sedikit yang barusan diberikan oleh Allah ini. Ini kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Umur berapa? Pada waktu itu umur 46 ya, 40-an gitu. 40, 42 gitu, sekitar 40-an. Padahal sakitnya baru 3 bulan. Ditanya 40 tahun kemarin kemana aja? Di situ kita tersentak. Kaget. Kita baru sakit sedikit. Kita sudah banyak ingin berkeluh kesah. Padahal sakit itu apa? Sarana. Sarana apabila kita ingin takwa. Di situ kita diingatkan Allah. Di situ kita diingatkan nikmat yang banyak yang telah diberikan Allah. Bersyukurkah kita? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagi orang beriman, sakit itu nikmat. Karena kalau kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, pada saat sakit kita tidak melakukan, amal pun diterima. Kebaikan-kebaikan itu tetap diberikan oleh Allah. Allahu Akbar. Kita dalam musafir, sama diberikan oleh Allah ketika kita tidak melakukan apa yang biasa kita lakukan pada saat kita dalam mukimin. Ini luar biasa.
syariat yang diberikan oleh Allah, kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam syariat agama. Tapi begitu banyak kita yang sering tidak mau melakukan itu. Nah, dengan sakit itu kita diingatkan. Makanya ini luar biasa. Rasul yang selalu ingatkan, ajiban li amri mu'min inna amruhu kullahu lau khair in asobathu sara'u sakara fakana khairan lahu wa in asobathu darra'u sabara fakana khairan lahu wa laisa zalik illa lil mu'minin. Illa lil mu'min. Sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin. Ini yang membuat kita tersadarkan. Orang mukmin itu sungguh mengherankan, ya. Sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapatkan kebahagiaan atau kebaikan, ia bersyukur. Maka syukur tersebut menjadikan kebaikan baginya, karena akan ditambah oleh Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dia akan ditambah oleh Allah. Dan jika tertimpa musibah, diberi sakit, dia bersabar. Maka sesungguhnya sabar itu menjadikan kebaikan baginya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau datang sakit kita sabar, kita bersyukur kepada Allah. Dengan sakit ini kita mengingat kepada Allah, ini kebaikan. Jadi bergembiralah saudara-saudaraku dimanapun antum berada, orang tuaku gitu ya, sahabatku, saudaraku yang saat ini sedang sakit. Ini berita gembira untuk antum sekalian. Kembalilah kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah fihi khairun insyaallah. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan kondisi ini akan memberikan kebaikan. Ada kebaikan, ada ibrah, ada pelajaran di balik itu. Kita tidak pernah ada yang tahu. Makanya sang tabib setiap ketemu, ya, kita selalu datang dengan wajah yang ceria. Dan itu ternyata mudah untuk menyembuhkannya. Banyak orang sakit itu sering ditakut-takuti, didoktrin ketakutan. Nah, itulah yang membuat dia drop. Maka ketika kita ada saudara kita yang sakit, berikan motivasi. Karena ini semua ada izin dari Allah. Tadi sudah diberitahu tadi di surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa iza maritu fahuwa yasbi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Yakinin itu. Bukan yang lain. Allah. Karena itu adalah di sini Rasul lagi kabarkan lagi, ya. Man yuridillahi bi khair yusib minhu. Apa? Barang siapa yang dikehendakkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberinya ujian. Jadi kalau kita memang sudah menjadi baik, diberi penyakit, maka bersyukurlah, bergembiralah. Karena ingin naik kelas. Ingin naik kelas. Tapi kalau kita dalam kondisi yang tidak baik, kita lupa dengan Allah, kita jauh dari Allah, diberi penyakit, ini Allah sayang sama kita. Agar kita kembali kepada Allah. Agar kita kembali kepada Allah. Ini penyakit-penyakit ini yang membuat, karena banyak para sahabat itu sakit itu sungguh dinikmati. Sungguh dinikmati. Karena semua yang ini Allah yang memberikan penyembuhannya. Masya Allah. Ya, kita tinggal banyak sekali doa-doa yang selalu diberikan kepada kita untuk selalu. Dan ini juga menjadi penguat bagi kita. Ya. Ini kita dapatkan bagaimana kita harus tahu sehingga kita tidak perlu takut ketika ada penyakit. Ya, karena sering saya sampaikan di sini, mati itu pasti. Mati itu pasti. Apakah penyakit membawa kematian? Tidak. Ya, sakit itu wasilah, sarana. Karena begitu banyak orang yang sudah sakit lama nggak mati-mati, sementara orang sehat mati. Karena mati itu ketika rezeki sudah sampai.
Kalau rezeki belum sampai, kita tidak akan mati. Ya. Nih dari sahabat Zabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in da'a dawa faiza sib asibba dawa udda'i baro biiznillah. Semua penyakit ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya. Jika sesuai antara penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Ya, semua akan sembuh atas izin Allah. Dan ini luar biasa. Jadi ketika kita banyak mengetahui dasar-dasar ini, sehingga kita tidak perlu risau. Ya, karena sering sekali kita dapatkan membuat pasien itu ketakutan. Ya, maka ini adalah berita gembira bagi saudara-saudaraku yang mungkin saat ini menderita, ada penyakit yang diderita. Ini Allah sayang sama antum. Maka ketika antum sekalian sabar, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa. Allah sayang. Di hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallah da'an ila anzalallahu sifaa." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Jadi nggak usah ragu. Dia semuanya bersamaan. Ya. Ketika penyakit itu ada langsung obatnya. Nah, ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad yang lainnya dari Usama bin Sharik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku berada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang seorang dan ya Rasulullah, apakah aku perlu berobat? Naam. Ya, naam. Sesungguhnya Allah tidak memberikan penyakit kecuali Allah juga memberikan obatnya, kecuali untuk satu penyakit. Orang tersebut bertanya, ya Rasulullah, penyakit apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa itu? Penyakit tua. Jadi penyakit tua ini tidak bisa, tidak ada obatnya, itu pasti ya. Penyakit tua itu pasti ya. Jadi tidak bisa itu ya. Kalau ini Rasul yang ngasih tahu. Jadi penyakit tua tidak mungkin ada obatnya, masya Allah ya. Ini banyak sekali disebutkan di sini, ada di Imam Ahmad lagi dia. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Ada orang yang mengetahui, ada pula yang tidak mengetahui. Wajar kan? Maka begitu banyak ternyata ketika para kaum muslimin jauh dari Al-Quran, jauh daripada hadis, maka tidak akan dapat kabar ini. Maka mereka akan selalu ketakutan. Dan jadi Tuhannya jadi dokter. Ketergantungan dengan obat, ketergantungan dengan dokter. Dia tidak tergantung kepada Allah. Nah, maka saya lanjutkan tadi cerita istri tadi ketika sudah ketemu dengan tabib, kita tidak ada lewat dokter jadinya. Jadi tumor yang besar itu dikasih saya yaitu apa? Lebah. Maka lebah itu disengatkan di bengkak tumornya itu. Dia bisa bergerak. Nah, ketika dia bisa bergerak, kita langsung aja istri umroh. Nah, berdoa di depan Ka'bah, minta kepada Allah, bertobat kepada Allah. Alhamdulillah, penyakit tumor yang besar itu hilang tanpa bekas. Dia bisa jalan kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini mukjizat yang luar biasa. Dan baru-baru ini juga saudara kita, ibu kita dari Gorontalo yang waktu ketemu malam habis sebelum acara kita ya hari Selasa, sebelum live di Radio Ismail ini, beliau bertamu memberitahu bahwa 2 hari lagi akan dioperasi, yaitu akan dipasang ring di jantungnya sudah nilai 95%. Itu kita tanya, adakah rezeki haram yang dimakan? Dan saya tanya pada waktu itu, ada nggak rekening di bank riba? Dia bilang, bukan ada. Hampir setiap bank saya punya. Ternyata kartunya Masya Allah, banyak banget. Langsung saya, narasumber informasi ibu, kita kasih tahu, ini salah satu.
Allah sayang sama ibu, maka kita dipertemukan. Karena saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan hambamu ini dengan orang-orang terbaik pilihanmu. Mudah-mudahan ibu, saya bilang, adalah orang terbaik pilihan Allah. Apa kata Rasul? Man yuridullah bi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berikan kebaikan, orang tersebut dipahamkan tentang agama. Maka kita beritahu ibu, bank konven sama bank syariah, siap gak ibu menutup rekening yang ada di tempat riba, yaitu di bank konvensional? Setelah kita jelaskan, dia bilang siap karena takut dengan azab Allah. Kunci takut dengan azab Allah. Maka saat itu narasumber sampaikan, mudah-mudahan 2 hari nanti ada keajaiban dari Allah. Dan benar, hari Kamis beliau datang ke rumah sakit untuk periksa. Untuk periksa. Ternyata dalam diagnosa itu sudah tidak ada penyakit. Padahal mau dipasang ring loh. Karena sudah pesan dengan kamar operasi, maka tetap dia sudah dapat itu, sudah gembira, tapi tetap masuk ke ruangan operasi. Dan ketika di ruangan operasi, dokternya diberitahu sama susternya, dicek, ternyata kata dokter tidak jadi operasi, penyakitnya sudah hilang tanpa bekas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi dari orang lain pun sudah terjadi memberi informasi, ya. Jadi ini dampak-dampak yang mungkin perlu kita ketahui. Jadi ketika ada saudara kita, ya, orang tua kita, mungkin ibu kita, mungkin bapak kita, mungkin anak kita, apabila ada penyakit, mari kita muhasabah. Jangan-jangan kita sebagai orang tua yang memberi rezeki haram, dan Allah sayang sama kita. Jadi kalau ada penyakit itu, yakinlah, berbaik sangka kepada Allah. Ini Allah sayang. Jangan kita berkeluh kesah. Kembalikan semua kepada Allah. Makanya di kajian malam ini, kita mencoba nanti malam banyakin istighfar. Cek apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini. Sesuaikah dengan syariat? Apa betul kita Islam ini dengan belajar? Apa karena orang tua? Kesempatan kita masih ada. Sisa umur kita masih ada. Masih diberikan Allah. Tidak ada kata yang terlambat. Nantikan setelah yang satu ini. Iwabillah, sahabat Ismail, dimanapun antum berada saat ini dalam kajian malam muhasabah, dimana pada kesempatan ini kita membahas tentang sakit, ya, dimana sarana apabila kita ingin takwa, ya. Jadi ini membawa kita satu berita gembira bagi saudara-saudara kita, ya, atau orang tua kita, mungkin suami kita atau istri kita atau anak kita yang saat ini sedang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu sakit. Karena ini sarana untuk jadi takwa, ya. Jadi kita akan bawakan lagi satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul al-bala bil mu'min aw al mu'minat fil jasadi wa fil mal wa fil ladihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi min khati'ati. Yang artinya senantiasa ujian itu menerpa seorang mukmin dan atau mukminah pada jasadnya. Jadi ujian itu akan menerpa pada jasadnya, dirinya, atau hartanya, atau anaknya, sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Ini berita gembira untuk orang yang selalu dapat ujian atau dapat penyakit, yang dia sabar. Bagaimana Nabi Ayub? Lihat, sampai awalan sampai ditinggal oleh semua keluarganya ketika dia menderita penyakit. Tapi dengan kesabaran yang luar biasa, dia bisa temukan kembali keluarganya. Maka bergembiralah saudara-saudaraku, ya, sahabat-sahabatku dimanapun anda. Kalau saat ini ada ujian yang sedang dinikmati, ya, bersabarlah. Allah sayang sama antum. Allah sayang sama antum. Jadi jangan ada kata susah, ya. Jangan ada kata putus asa, ya. Karena kita untuk muhasabah, mari kita introspeksi diri kita.
diri kita masing-masing. Jadi ilmu ini untuk menghisap diri kita, untuk menghitung diri kita, untuk introspeksi diri, bukan untuk menghakimi orang lain yang berbeda dengan kita. Lah, ya, mari kita coba lihat diri kita masing-masing, ya. Mulai catat apa saja amalan kita masa lalu. Dari mana kita dapat rezeki? Dari mana, ayo? Dari yang haram? Istighfar. Oh enggak, dari yang halal gua dapat. Ternyata nyimpannya di bank riba. Istighfar juga. Iya. Ini kebaikan untuk antum. Karena kalau antum dipilih baik oleh Allah, ya, diuji atau dicoba. Kalau antum masih maksiat, masih sering melakukan dosa, apa itu dosa? Diamalkan orang salah aturannya. Jadi kalau yang salah aturan itu dapat dosa. Dan ketika dia mengamalkan, takut dilihat orang lain. Itu dosa itu. Jadi muhasabahnya di situ. Antum lihat ke diri masing-masing. Ya. Iya, apakah antum beramal dengan ilmu atau ikut-ikutan? Makanya ketika datang ke bank konvensional itu diperintahkan atasan atau cuman orang ke sana kita ikut ke sana, ustadz kita ke sana ikut ke sana, ya. Itu ikut-ikutan. Bukan dengan ilmu. Ya, maka hari ini diberitahu, ya, kalau sudah ada bank syariah tinggalkan bank konvensional. Nggak boleh. Karena seluruh ulama dunia tidak ada yang berselisih. Seluruh ulama tidak ada yang berselisih. Termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah keluarkan fatwa. Fatwanya nomor 20 tahun 2001. Ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Itu ada di pasal 8. Di ayat 2 diberitahu apa? Usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas, tegas. Jadi kalau kita kerjanya di tempat yang benar, ya, gaji kita halal, tapi kita menempatkan gaji kita rekeningnya ada di bank riba. Kita di situ kena di mana? Ta'awun, melanggar ayat Quran di Al-Maidah ayat 2. Kita berta'awun, kita tolong-menolong dalam bermaksiat kepada Allah. Ini dosa yang mungkin di seputaran kita banyak. Atau kita ingin melakukan usaha, modalnya pinjem uang di bank riba. Ya, nggak sadar kita. Atau kita minjem ke rentenir. Atau pinjam ke koperasi, ya, yang ada bunganya ketika kita pinjam uang. Ini riba. Nah, kalau itu kita dipilih Allah baik, harta kita sudah banyak, ya, harta udah banyak. Tadi dikatakan kan salah satunya apa? Lewat harta. Terus lewat jasad. Jasad itu diri kita atau lewat anak kita yang dikasih penyakit. Untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Untuk mengambil rezeki yang haram. Sampai apa kata Allah tadi? Rasul kabarkan, ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa, maka kata-kata yang diucapkan Alhamdulillah ketika kita sakit itu, Masya Allah, semua segala puji bagi Allah. Alhamdulillah fihi khairun insyaallah. Jadi kita selalu berbaik sangka kepada Allah ketika kita diberi penyakit. Dengan begitu apa? Itulah yang akan menggugurkan dosa kita. Maka kepada antum sekalian saat ini masih ada di tempat riba, bekerja di tempat riba, segera istighfar, tutup rekening di bank riba, keluar dari bank riba. Dan kita berharap pemerintah kita berani mengkonversi bank ribawi menjadi bank syariah. Kita berharap KNEKS ini bisa, ya, melakukan terobosan yang luar biasa, mengkonversi bank ribawi. Untuk apa? Untuk bisa melaksanakan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
dan bisa juga mengikuti Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang perbankan syariah. Karena kita mayoritas muslim. Nah, kita berharap ya, Bapak Wakil Presiden kita mendengarkan ini. Bisa sampai kepada beliau. Mudah-mudahan bisa menjadi usulan. Karena KNEKS itu komandannya atau ketuanya juga Bapak Presiden. Ya, nih kemarin Bapak Menteri BUMN sudah memerger ya, menggabungkan 3 bank syariah. Akan lebih baik mengkonversi perbankan ribawi menjadi bank syariah. Itu akan lebih besar manfaatnya. Porsi modalnya akan segera share perbankan syariah akan segera meningkat. Apakah itu Bank Mandiri, apakah itu BNI, apakah itu BRI, ya, dikonversi jadi syariah. Ini harapannya. Ya. Nah, sekarang baru itu tidak menambah porsi, hanya menguatkan modal. Dan betul-betul yang dijaga syariah. Nah, inilah mungkin dengan sakitnya yang pandemi ini, Masya Allah, bisa di dalam pandemi bisa terfikirkan, bisa menggabungkan 3 bank syariah menjadi modalnya kuat. Nah, nanti 2021 kita berpikir lagi nih. Ya, berharap nanti ada bank konvensional, bank ribawi dikonversi menjadi bank syariah. Dan kita berharap seluruh BPD yang mayoritas muslim penduduknya itu dikonversi jadi syariah. Ini kan baru 4 provinsi yang mengkonversi, ya, yaitu BPD Aceh, BPD NTB, Bank Kepri Riau, dan Bank Nagari Padang. Baru 4. Kita berharap sebentar lagi DKI ya, Jawa Barat, BJB, Jambi, tempat anak lahir ya. Kita berharap itu cepat, ya. Karena kita sebentar lagi kiamat ini kita nggak tahu. Nah, mumpung kita punya kekuasaan, pena ini masih bisa jalan. Karena kita sudah semuanya sakit saat ini. Tidak bisa normal, belum normal. Masih kondisi sakit. Ini sarananya, kesempatannya. Karena riba dan zina ini yang didatangkan oleh Allah musibah dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Nah, kita berharap ya di muhasabah malam ini bagi saudara-saudaraku, ya, sahabat Ismail AM774 bahagia bersama Al-Quran, dan sahabat Ebi Abu Muhammad, kita mengkoreksi diri kita. Jangan lihat orang lain. Kita lihat diri kita, penghasilan kita, ya, kemana kita belanjakan, ya, kemana kita tempatkan ketika uang itu lebih. Ya, apakah semua di tempat yang halal? Kalau tidak, kita segera berubah, segera berpindah, segera keluar. Kita hijrah. Ya, jadi dengan sakit, ya, kita tidak perlu takut sebagai orang mukmin. Karena sakit ini sarana. Ya, apabila kita ingin takwa. Karena takwa itu mudah untuk melaksanakan perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya. Mudah. Dan ringan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu orang-orang yang takwa. Dan kita berharap semua yang mendengar dalam kajian ini diberikan kemudahan untuk menjadi hamba Allah yang takwa. Takwa itu apa? Tuntunan Al-Quran kita wajib amalkan. Karena kita rujuk semua kepada Al-Quran. Maka narasumber ingatkan kepada antum sekalian, karena begitu saat ini yang masih diyakini masyarakat banyak, Al-Quran itu penyembuh kalau penyakit itu penyakitnya apa? Kemasukan jin, ya, kesurupan, gitu kan? Baru Quran itu yang dimunculi bahwa ustadz, gitu kan? Padahal Quran ini penyembuh semua penyakit. Kalau itu orang beriman meyakini, tapi kan banyak yang nggak yakin. Lebih percaya kalau sang dokter yang berucap. Contoh aja yang paling banyak di tengah umat, perokok. Nasihat apapun tidak akan berhenti
Kecuali kalau dokter ngomong kalau antum bisa merokok, masih merokok, mati, ya berhenti itu. Iya kan? Nah itu. Kalau sudah dokter ngomong ponis, nah, nih kalau masih merokok besok mati. Nah, berhenti. Padahal ini yang bisa berhenti itu niat kita. Jadi kalau ada saudara kita yang masih merokok, jangan sekali mengusik dia. Cuman ingetin aja. Kita cuma diminta untuk mengingatkan. Nasihat kita mengingatkan, bukan menghakimi. Karena dia juga ingin berhenti itu susah. Maka kita nasehatin, sudah itu kita doain tanpa dia tahu. Itu harusnya seorang muslim, jangan hakimin. Sama ketika saat ini saudara kita masih ada di tempat riba, masih melakukan maksiat, kita cuma diminta menyampaikan. Jangan sampai kita seorang praktisi bank syariah tidak berani mengatakan perbankan konvensional itu riba. Ini zolim. Kita ilmu gak kita sampein, zolim kita. Kenapa memberi informasi tidak pada tempatnya? Harusnya kita sebagai praktik syariah harus berani menyampaikan bahwa di tempat Anda bekerja ini usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Hasilnya haram. Kenapa? Karena ini transaksi riba. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa dimudahkan Allah. Maka untuk kita yang saat ini kondisi sakit, ya, ini sarana untuk kita dekat dengan Allah. Kita banyak istighfar. Coba ambil kesempatan pada waktu itu, ya. Saya bisa dekat dengan istri, membawa dia makin dekat, makin sayang gitu ya. Begitu juga ketika narasumber sakit. 3 yang diponis. Darah tinggi, kolesterol, asam urat. 1 pun obat dokter nggak ada yang dimakan. Nggak ada dimakan. Ya. Nah, hari ketiga minta pulang. Ternyata waktu pulang itu tidak dibawa ke rumah, tapi dibawa ke rumah makan daging kambing. Dan hampir tiap hari saat ini narasumber makanannya hampir tiap hari daging kambing. Yang di masyarakat daging kambing menimbulkan penyakit katanya, padahal tidak. Ini Masya Allah kalau kita yakinin ini ya. Jadi kalau kita ingin mendekat kepada Allah, ternyata sakit ini salah satu sarana. Karena di situ kita bisa kembali kepada Allah. Karena apa? Dengan sakit kita bisa istirahat dan kita bisa banyak istighfar. Kita bisa mengingat banyak sekali amal-amal yang kita lakukan tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Kita banyak. Karena apa? Ketika saya hijrah yang datang para ustadz gitu ya, dia datang dengan doa. Beda kalau kawan kita orang dunia datang bawa makanan. Beda. Itu nikmatnya ketika kita bergaul dengan orang-orang alim, dapat nasihat. Tapi kalau kita dengan dunia ya dapatnya dunia. Dapat makanan, dapat buah gitu kan? Iya. Tapi makanan buah besok di toilet dia sudah. Tapi nasihat akan terus kita ingat sampai kita dipanggil Allah. Maka diingatkan obat yang paling utama apabila antum sekalian sakit nih. Ya. Ini agar kalau ingin takwa. Apa? Penyembuh ini Al-Qur'an. Al-Quran. Jadi maka kita sebagai seorang muslim jangan sampai dalam satu hari tidak baca Quran. Al-Quran itu penyembuh. Al-Quran huwa sifat. Sudah itu madu. Madu pun itu penyembuh. Tadi lihat madu tadi. Disentupkan itu lebah sebelum dia dapat madu lebah. Dan itu anunya madu yang dikeluarkan oleh lebah adalah madu. Itu penyembuh. Yang ketiga minyak zaitun. Ini kabar ini semua ada dalam Al-Quran. Sementara lisan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Habatus sauda. Semua penyakit akan sembuh kecuali mati. Semua penyakit akan sembuh kecuali mati. Ini lisan Rasul yang ngomong. Ya, sudah itu apa? Kurma ajwa. Biasa kita makan 7 butir satu hari, dia akan mencegah orang-orang yang akan memberikan satu serangan goib ya dari sihir ya. Bukul-bukul itu akan tertolak kalau kita terbiasa mengonsumsi 7 butir kurma ajwa ya. Terakhir air zam-zam. Air zam-zam itu apa yang kita ucapkan ya, apa kita niatkan semua akan dimudahkan oleh Allah ya.
apa yang kita minta ya. Mudah-mudahan dengan begini ihwa fillah rahimahullah, jadi ketika antum sakit kembali kepada Allah. Kita muhasabah, kita banyak istighfar, ya bertobat kita ya. Mudah-mudahan ini jalan ya untuk kita ya kembali kepada Allah tanpa dosa. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemudahan untuk menjalankan agama ini dengan baik tanpa harus menghukumin orang lain. Dan mudah-mudahan ini wasilah kita untuk dipertemukan Allah nanti di jannah. Wallahu a'lam. Thayyib. Pertanyaan bagus, bagaimana menghadirkan ya rasa sabar kita ketika kita diuji atau dicoba oleh Allah, yang mana pada saat kita sehat kita lupa. Masya Allah, dan ini tidak hanya penanya saja, hampir setiap kita loh. Hampir setiap kita kondisi ini akan terjadi. Maka tadi diingatkan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini mungkin memberikan kekuatan bagi kita atau berita gembira ya bagi saat ini saudara-saudaraku atau orang tuaku ya, sahabatku dimanapun antum berada, ketika dapat ujian yang namanya sakit, itu berita gembira ini yang harusnya dia terima. Apa itu? Senantiasa ujian itu menerpa kaum mukminin atau mukminat. Kepada apa diterpa itu, diuji itu? Kepada jasadnya, kepada hartanya, kepada anaknya. Nah, berita gembira sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Harusnya ketika dapat berita gembira ini, Masya Allah ya, karena ketika kita dapat berita gembira kita akan bisa melakukan kesabaran, karena sakit itu sebentar. Sakit itu sebentar. Nah, dengan sabar itu bersama dengan Allah. Sabar itu bersama, itu kebaikan. Karena apa? Untuk bisa kita sabar tuh kita ingat janji-janji Allah itu pasti. Janji-janji yang dikabarkan Rasul itu pasti. Nah, dengan begitu nanti kita bisa akan sabar. Maka ingat, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Jadi kalau kita datang penyakit, jangan kata orang, kembali kepada Al-Quran. Kembali kita baca hadis Rasul, kisah-kisah sahabat. Itu akan bisa mendapatkan nanti kesabaran yang tinggi. Dan kadang Allah, narasumber ini yang diceritakan ini hampir semua di diri pribadi, istri, anak. Itu kondisinya hidup mati. Pilihannya apa? Takut kepada Allah. Bahwa kita berharap ini semua ujian dari Allah. Yakin nggak kita bahwa Allah yang menyembuhkan? Nah, dengan itu kita bisa sabar. Anak perempuan saya ketika ingin melahirkan, dokter bilang kalau ini tidak disesar mati. Allahu Akbar. Tapi dengan keyakinan sungguh, kasih minyak zaitun, dalam berapa menit lahir tanpa disesar. Nah, keyakinan-keyakinan ini tumbuh ketika kita mendekat kepada Al-Quran, mendekat kepada hadis Rasulullah, sehingga kita sebagai seorang mukmin ini ketika Quran katakan, ketika Rasul katakan ya sami'na wa ata'na, itu orang beriman. Maka orang beriman ketika datang penyakit dia gembira, ini nikmat dari Allah. Sebagai contoh ini, para sahabat tuh seneng banget tuh kalau dapat penyakit. Apa itu? Sebagai contoh ya, bahwa sesungguhnya ada beberapa penyakit yang memiliki manfaat secara din atau tujuan agama dan secara medis, secara ilmu kedokteran. Apa itu? Meningkatnya suhu badan. Nah, saat ini kan ketakutan ketika kita meningkat suhu badan kan? Iya kan? Iya, suruh pulang ini kalau suhu badannya meningkat. Nah, padahal ini lihat, meningkatnya suhu badan atau sering disebut dengan penyakit malaria atau demam. Ini kan suhu badan tinggi tuh. Ya. Lebih khusus ini semua hanya menyerang untuk orang dewasa. Ya, untuk orang dewasa. Karena anak-anak kecil atau bayi selamanya tidak akan tahan dengan demam tinggi. Bisa aja dia terjadi idiot itu kalau dia terkena. Ya. Ya, yang terkena itu kalau anak bayi itu kan? Step. Nah, step ya, iya. Kena anak kecil itu ya. Nah.
Nah, karena anak kecil ini tidak bisa, dia tidak akan tahan, ya bisa langsung dia bisa idiot gitu ya, step itu ada yang meninggal gitu kan ya. Sebab ini yang perlu diketahui nih, sebab dengan demam tinggi tersebut seorang anak kecil itu bisa meracau atau apa bahasanya tuh, menerawang-rawang gitu, bicara berbuat tidak karuan atau berubah akalnya, yaitu menjadi idiot tadi ya. Nah, satu kali Nabi ini, untuk diinformasikan, suatu kali Nabi pernah menemui Ummu Sa'ib. Lalu dia bersabda, apa yang menimpamu wahai Ummu Sa'ib sehingga engkau menggigil seperti ini? Ummu Sa'ib menjawab, disebabkan demam yang tinggi. Tidak ada kebaikan dari Allah Ta'ala padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau mencela penyakit demam. Lihat kata Rasul, janganlah engkau mencela penyakit, karena sesungguhnya demam itu menghilangkan kesalahan atau menghilangkan dosa. Dosa siapa? Dosa anak Adam, yaitu dosanya manusia. Sebagaimana alat peniup api yang dipakai tukang besi. Jadi dia membersihkan ya karat-karat itu ya. Karat-karat besi itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berkata Ibnu Abi Dunya, mereka dulu orang-orang soleh terdahulu mengharapkan mendapatkan demam satu malam. Mereka dulu berharap kalau bisa kena penyakit demam itu. Karena apa? Karena sesungguhnya penyakit demam itu sebagai penebus dosa-dosa yang telah lalu. Allahu Akbar. Ya, bagi mereka yang tahu. Ya, kalau saat ini mereka yang suhunya tinggi dianggap wah luar biasa gitu kan. Saat ini loh. Ya, yang naik tuh misalnya ya Celciusnya di atas 37 ya, nggak boleh pergi. Padahal ini salah satu nikmat ini, penghapus dosa. Ya, ini Rasul loh yang ngomong. Nah, kita kan nggak yakin. Apalagi dikabarkan pandemi kalau kita mati syahid. Jadi kalau orang mukmin harusnya tidak takut dengan kondisi ini sebenarnya. Iya kan? Tapi karena kita banyak terkena penyakit wahen, maka banyak orang Islam yang takut, bukan orang mukmin, dia orang Islam. Karena kalau orang mukmin dia tidak takut ya, karena dia yakin, beriman dia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, orang Islam kan baru bersyahadat dia ya. Iya. Ya, dalam riwayat lain juga dikatakan di sini, dan riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Amru disebutkan, demam yang menimpa selama 1 hari menjadi penebus dosa selama 1 tahun. Allahu Akbar. Apa enggak nikmat? Makanya yang ini lagi disebutkan dalam kitab Al-Adabul Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah yang berkata, tidak ada penyakit yang lebih aku sukai jika menimpaku selain demam. Jadi Allahu Akbar. Jadi ini informasi berita gembira ya, ketika antum kena demam, penyakit demam, panas tinggi, harusnya bersyukur. Itu dalam rangka menghapus dosa. Makanya sakit ini salah satu ini sarana. Sarana ya. Sarana apa? Apabila kita ingin takwa, kembali kita kepada Allah, kembali kita kepada Rasul. Nah, ketika dapat berita gembira seperti ini, maka sang penanya, bapak atau ibu yang bertanya ini, kita bisa bersabar. Karena sakit kita sebentar kok, ya. Kita sakit kita sebentar, tapi manfaatnya ketika kita sakit sabar itu bisa menghapus dosa kita. Wallahu a'lam.